Perkenalkan, nama saya Gideon Tampilang. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Rumah Murid Kristus Bitung, semester 1. Dan program studi yang saya ambil yaitu teologi. Nah, berikut ini adalah video dari tugas akhir mata kuliah Intisari Alkitab. Nah, di sini kita akan belajar tentang isi-isi Alkitab. Nah, dan sesuai dengan pengamatan dapat saya katakan bahwa Alkitab ini memiliki kerumitannya. Mengapa disebut memiliki kerumitan? Karena Alkitab terdiri dari 2 perjanjian, yaitu berjumlah 66 kitab, 1189 pasal, 31.173 ayat, dan 773.692 kata. Nah, banyak kitab yang berbeda di dalam Alkitab meliputi berbagai topik dan dibuat untuk berbagai kalangan yang berbeda. Nah, Alkitab ditulis kurang lebih oleh 40 orang. Nah, dengan penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sehingga melalui video ini kita akan mencoba menyusun cerita Alkitab secara rapi, teratur, dan lengkap menggunakan C7SY. Nah, Alkitab mempunyai bagian-bagiannya tersendiri dan batas-batasnya, sehingga Alkitab disebutkan dengan istilah Alkitab terbuka. Nah, sekarang kita akan melihat irisan-irisan Alkitab yang terbuka seperti yang ada di gambar dalam video saya ini. Nah, Alkitab dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu cerita lama dan cerita baru, yang dibagi oleh sebuah lembaran kertas putih, sehingga terbagi dalam 8 bagian irisan, 4 cerita lama dan 4 cerita baru. Nah, kitab Taurat berhubungan dengan kitab Injil, sejarah berhubungan dengan kisah para rasul, kitab puisi atau syair berhubungan dengan surat-surat, dan kitab nubuatan berhubungan dengan kitab Wahyu. Sehingga dari hubungan antara cerita baru dan cerita lama kita dapatkan ada masa lalu kekal. Nah, irisan Alkitab merupakan kisah yang disusun selama 1500 tahun dari perjanjian baru tambah 100 tahun. Jadi Alkitab ditulis atau disusun selama 1600 tahun dan ditulis oleh 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi pendidikan dari para penulis ini. Nah, yang lebih luar biasa lagi bahwa dalam kurun waktu yang panjang dan berbeda-beda, tetapi mereka dapat menulis hal yang sama tentang satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Nah, selanjutnya Alkitab kita ini terbagi atas 2 bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama ini terdiri atas 39 kitab dan perjanjian baru terdiri atas 27 kitab. Nah, perjanjian lama ditulis menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Nah, perjanjian lama berbicara tentang hukum Taurat, yaitu perjanjian adanya juru selamat, dan perjanjian baru berbicara tentang kasih karunia, yaitu tentang penggenapan. Yang terakhir mikroskop, yaitu janji Allah kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 di mana ada janji Tuhan untuk Abraham, dan janji inilah akhirnya menjadi benang merah hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Selain Alkitab yang terbelah, ada juga yang disebut dengan panggung Alkitab. Nah, melalui video saya kali ini kita akan membahas peta panggung Alkitab atau panggung Alkitab, di mana tempat-tempat ini yang dilewati oleh bangsa Israel sehingga menjadi bukti sejarah perjalanan Abraham.
Nah, berikut sekilas perjalanan mereka yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Nah, pertama-tama mereka pergi ke Ur Kasdim, lalu mereka singgah di Babilonia dan menetap di Haran, dan akhirnya Abraham tiba di tanah Kanaan. Setelah itu Tuhan kembali membuat orang Israel kembali ke tempat yang sama, yaitu dari Mesir. Mereka dipimpin oleh Musa melewati Laut Teberau, Gunung Sinai, Kades Barnea, Gunung Nebo, dan tanah Kanaan. Nah, orang Israel yang tidak taat terbagi dua kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda. Kerajaan utara dibuang ke Asyur dan kerajaan selatan dibuang ke Babel. Yang ke Babel mereka kembali ke tanah perjanjian, tetapi yang di Asyur mereka tidak kembali. Dalam peristiwa ini muncullah ada 6 kumpulan air, yaitu Sungai Efrat, Laut Mati, Laut Merah, Laut Persia, Danau Galilea atau Laut Tiberias, dan Laut Mediterania. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penciptaan. Nah, penciptaan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 tertulis kata pada mulanya. Nah, dua kata ini merupakan awal yang membuka sejarah serta memiliki kedalaman arti yang tak terselami. Nah, seluruh cerita Kejadian dan jagat raya serta planet bumi ini sampai pada peradaban yang pertama. Nah, dapat dilihat dari kitab Kejadian 1 sampai pasal 11. Di situ peristiwa pertama dimulai dari pria dan wanita pertama, di mana manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dan dilanjutkan dengan dosa pertama. Manusia diberikan ujian dengan kehendak bebas yang diberikan Allah dan dicobai oleh iblis. Nah, dan manusia pun jatuh dalam dosa. Nah, karena manusia telah berdosa, maka Allah mengutus penebus untuk menyediakan jalan bagi manusia untuk kembali kepada keberadaannya yang semula. Nah, inilah yang disebut Injil pertama. Nah, dalam Injil ini ada perjanjian, yaitu mengenai keturunannya. Itu ada pada kitab Kejadian 3 ayat 15. Nah, peristiwa ini disebut keluarga pertama. Nah, dari sinilah Adam dan Hawa mempunyai anak, yaitu Kain dan Habel. Setelah muncul ini, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama yang dikarenakan oleh iri hati. Karena dosa manusia, maka Allah mengirimkan banjir besar sehingga semua manusia binasa, kecuali 8 orang di bawah pimpinan Nuh. Karena Nuh, maka Allah menyediakan pelangi perjanjian bahwa tidak akan ada lagi banjir besar. Nah, setelah kejadian ini muncullah lagi kejahatan manusia yang ingin melawan Allah. Mereka membangun Menara Babel. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ciptaan dalam kitab Kejadian. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kisah Abraham. Nah, tokoh pertama dari keempat tokoh adalah Abraham. Kronologi ini dimulai dari pasal 12 dalam kitab Kejadian. Nah, cerita Abraham di bagian atas Teluk Persia di kota kuno Ur Kasdim. Abraham dan keluarganya tinggal di pusat kebudayaan kuno di lembah Mesopotamia. Melalui cerita atau kisah Abraham tersingkap seluruh Alkitab yang sampai kita melihat wahyu pandangan luas dari dunia dan alam semesta. Nah, cerita ini dimulai dari Abraham menerima panggilan Allah yang menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang ditunjukkan Allah baginya. Nah, janji Allah, maka Abraham meninggalkan Ur Kasdim adalah bukti nyata dari iman mereka kepada penyertaan dan perlindungan Allah sepenuhnya kepada keluarga Abraham ketika mereka keluar dan melangkah. Nah, Abraham memiliki 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak.
di antara mereka Ishaklah anak perjanjian. Nah, dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakublah terlahirlah keturunan yang biasa dikenal 12 suku Israel. Salah satu dari anak Yakub, dia yang paling muda dan disayangi dari semua anaknya, yaitu Yusuf. Nah, karena Yusuf paling disayangi oleh ayahnya, itu menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya, sehingga Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf adalah seorang yang cerdas dengan kemampuan mengatur administrasi yang hebat. Pada saat Yusuf di Mesir, ia tampil sebagai penguasa dan terjadilah kelaparan di tanah Kanaan. Atas kejadian ini, Yusuf pada waktu yang bersamaan, jumlah Israel makin bertambah, dan ini menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. Nah, dengan demikian penguasa di Mesir menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Bangsa Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Nah, setelah bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun, Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai ini memberikan perintah dengan 5 tema, yaitu moral, sipil, upacara atau ibadah. Nah, setelah itu orang Israel tiba di Kades Barnea. Kurang lebih selama 2 tahun orang Israel berada di Kades Barnea. Dan di Kades Barnea ini orang Israel melakukan hal yang fatal, dan 12 pengintai memberikan informasi yang salah, sehingga ada 40 tahun mereka di padang gurun untuk bisa sampai di tanah Kanaan. Tapi sebelum itu Musa menyampaikan 5 khotbah, yaitu dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Musa yaitu perjanjian tanah, yaitu tanah Kanaan, tetapi Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Lalu Musa digantikan oleh suatu tokoh berikut, yaitu Yosua. Nah, Yosua hidup sama seperti Abraham, yaitu 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu Yosua dan orang Israel merebut kota pertama, yaitu Yeriko. Lalu merebut kota Ai. Di bawah kepemimpinan Yosua kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, sehingga orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, dan tanah itu dibagi-bagi. Setelah itu Yosua meninggal. Setelah Yosua meninggal, tidak ada pengganti yang menggantikan Yosua. Nah, setelah kematian Yosua, tidak ada pengganti Yosua. Kitab Hakim dan Rut di situ menulis bahwa para hakim memerintah pada saat orang Israel sudah sukses dan memiliki tanah, sehingga orang Israel mulai melupakan Tuhan selama 350 tahun masa hakim-hakim memerintah. 13-15 hakim Israel kuno. Nah, dalam Hakim-Hakim 2 ayat 16 dan 17, inilah yang disebut dengan masa anarki. Nah, setelah masa anarki berakhir, maka timbullah kerajaan atau komunitas kedua terjadi 1000 sebelum Masehi. Nah, di mana di masa kerajaan ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian Daud dan perjanjian baru. Nah, kerajaan dimulai ketika Samuel mengurapi Saul, raja pertama dari raja-raja bangsa Israel. Nah, Saul, Daud, Salomo. Tetapi Raja Salomo berubah setia, sehingga Tuhan membagi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel 10 suku dan kerajaan Yehuda 2 suku. Kemudian ada 20 raja setelah Yerobeam dan 10 raja setelah Rehabeam.
Mengingat perbedaan antara kerajaan utara dan selatan, di mana kerajaan utara Israel diserang oleh Asyur, di mana kepembuangan dan kemudian terpancar di negara-negara lain. Namun kerajaan selatan ditaklukkan oleh Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar dan di bawah kepembuangan untuk sementara. Kemudian Yehuda dipelihara dan akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Masa pembuangan selama 7 tahun dalam 3 perjalanan pulang yang dipimpin oleh Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. 100 tahun ada 50.000 orang kembali ke tanah perjanjian, dan yang dilakukan oleh mereka yaitu mendirikan bait suci yang dipimpin oleh Nehemia. Pembuangan memberikan tanda kepada kita bahwa kita berada pada akhir dari masa perjanjian lama dan struktur sosial anarki, kerajaan, dan pembuangan. Sehingga terjadilah masa senyap di mana perjanjian lama berakhir kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, dan periode masa senyap ini berlangsung selama 400 tahun. Di mana pada masa ini Allah tidak berfirman. Pada masa ini ada 2 peristiwa besar yang terjadi, yaitu Alex orang Yunani dari Kekaisaran Roma yang mengambil alih sejarah dunia dengan sistem Romanya dalam bidang administrasi, hukum, komunikasi, transportasi, dan perpajakan. Pada masa senyap ini orang-orang Yahudi menyelesaikan kanon dalam bahasa Ibrani dan juga perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, terjemahkan Alkitab sampai sekarang yang disebut Septuaginta. Dan pada masa ini Alexander Agung menyebarkan budaya Yunani, sehingga dari 2000 tahun setelah janjinya kepada Abraham, akhirnya tiba pada waktunya di mana Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk memberitakan Injil ke semua orang. Perjanjian baru pun langsung dibuka dengan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Pada masa Yesus ini dapat kita ketahui kisahnya mulai dari hidup Yesus, pengalamannya, dan implikasinya dari salib, dan muncullah organisasi baru yang misterius. Gereja mengetahui hidup Yesus tentunya dimulai dari kelahirannya, tempat pelayanannya, dan lain-lain. Bahkan tidak lepas juga mengenai kematiannya dan kenaikannya ke surga. Semua kejadian-kejadian dan peristiwa ini ada di Alkitab. Pertama-tama di kitab Injil sebagai fakta dan teologi era baru Yesus Kristus. Tepat di belakang sejarah gereja diceritakan di Kisah Para Rasul. Kemudian selanjutnya ada koleksi surat-surat mengenai isu-isu, dan gereja mula-mula surat-surat ini berasal dari Kisah Para Rasul, dan pada akhirnya Wahyu yang memberikan pandangan singkat akan misteri dan kemegahan masa depan kekekalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alkitab kita itu tidak dapat salah dan tidak menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Pernyataan ineransi Alkitab ini bukanlah hanya sebatas pengakuan saja, tetapi adalah suatu kebenaran yang nyata dengan bukti-bukti yang otentik sesuai dengan fakta-fakta yang berupa arkeologi, sejarah, Alkitab, kronologi, dan banyak lainnya. Bukti sejarah dari sumber di luar Alkitab adalah penting sebagai konfirmasi kebenaran Alkitab. Ilmu arkeologi sudah menemukan ribuan bukti keakuratan Alkitab dengan sempurna, sehingga tidak ada satupun temuan yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, sehingga dapat disimpulkan bahwa Alkitab adalah
firman Allah yang kebenarannya tidak dapat dielakkan lagi, bukan hanya berisi tetapi sepenuhnya adalah firman Allah baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, demikianlah video tugas dari mata kuliah Intisari Alkitab. Semoga video ini dapat membantu dan dapat berguna untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.